Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Citra Budi. Saya dosen di Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya bersama tim Bapak Angga Eko Pramono dan tim dari tempat PKL ada Dr. Rina Retnowati dan Ibu Susilawati serta Ibu Anita Wijaya. Dalam video kali ini kami akan menyampaikan tentang deskripsi kegiatan PKL yang telah dilaksanakan secara dalam jaringan atau dikenal dengan daring di departemen kami. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini pendahuluan. Pendahuluan kami menegaskan tentang pentingnya PKL yang dilakukan secara daring ini. PKL akan memberikan pengalaman dan keterampilan kerja kepada mahasiswa sehingga dapat memenuhi tujuan pendidikan vokasional yang lebih menekankan pada aspek kompetensi mahasiswa. Sehingga mahasiswa nantinya dapat mengerjakan, dapat memecahkan permasalahan yang ada di dunia kerja mereka. Nah, bagaimana dengan di era pandemi ini? Di era pandemi ini, PKL tetap harus dilaksanakan. Dengan pertimbangan jumlah angka COVID yang semakin meningkat dan adanya kebijakan kampus yang memang hampir semua kegiatan dilaksanakan secara daring, dan ada tuntutan untuk dunia pendidikan tetap menghasilkan lulusan yang terampil di bidangnya, khususnya di rekam medis dan informasi kesehatan dan manajemen informasi kesehatan, maka kegiatan PKL harus tetap dilaksanakan dan dilaksanakan secara daring. Nah, untuk teknis kegiatannya ada 6. Yang pertama adalah proses perizinan dan penyerahan mahasiswa PKL ke lokasi PKL. Kegiatan pertama ini dilakukan dengan surat menyurat resmi antara pihak kampus dengan lokasi PKL. Kegiatan yang kedua adalah technical meeting atau apersepsi. Ini akan menghadirkan clinical CA yang ada di lokasi PKL. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah orientasi yang akan disampaikan oleh clinical CA yang akan menyampaikan profil lokasi PKL dan dilanjutkan dengan pembekalan PKL yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing di kampus kami. Kegiatan yang keempat adalah pelaksanaan PKL. Tentunya PKL ini dilakukan secara daring. Di sini ada beberapa penugasan dan proses bimbingan yang akan dilakukan oleh CI maupun dosen pembimbing. Kemudian kegiatan yang kelima adalah presentasi hasil PKL dan evaluasi PKL. Yang keenam, penutup dan penyerahan kembali mahasiswa PKL dari tempat PKL ke kampus. Nah, untuk kegiatan nomor 2 sampai dengan nomor 6, ini semua dilakukan secara daring. Sehingga kita turut menjalankan program dari pemerintah untuk menekan angka COVID yang semakin meningkat. Nah, bagaimana untuk teknis penugasan? Cara penugasan yang diberikan dalam PKL secara daring ini ada 2. Yang pertama adalah project based, yang kedua adalah problem based. Project based, bagaimana itu penugasan dengan project based? PKL daring secara project based dilakukan jika supervisor yang ada di lokasi PKL memberikan proyek atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh mahasiswa selama dalam periode PKL. Nah, tugas-tugas apa saja yang harus mereka kerjakan? Contohnya seperti ini. Jadi, mereka mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh CI
kepada mahasiswa dalam periode PKL tersebut. Nah, cara yang kedua, PKL secara daring ini dilakukan dengan problem based, di mana supervisor akan berdiskusi bersama mahasiswa terkait dengan permasalahan yang ada di lokasi PKL. Nah, hasil diskusi tersebut nanti mahasiswa akan memberikan beberapa alternatif solusi untuk perbaikan layanan yang ada di layanan kesehatan. Nah, contoh hasil diskusi yang dilakukan misalnya hasil evaluasi implementasi sistem informasi, hasil analisis kepuasan, dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya. Nah, dalam PKL daring ini, mahasiswa mempunyai beberapa kewajiban. Apa saja kewajiban mahasiswa? Kewajiban mahasiswa yang pertama adalah mereka wajib untuk mengisi online logbook. Namanya online sehingga kita tidak perlu bertemu. Semuanya dilakukan secara daring. Mahasiswa wajib mengisi online logbook yang berisi tanggal dan aktivitas yang dilakukan dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, wajib melaporkan progres aktivitas kepada supervisor. Nah, proses yang kedua ini kita serahkan antara mahasiswa dengan supervisor. Mau caranya seperti apa, teknisnya jam berapa, kita persilahkan. Yang penting dalam satu hari tersebut, mahasiswa harus melaporkan aktivitas kepada supervisor. Yang ketiga, mahasiswa wajib menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh supervisor dalam masa PKL tersebut. Yang keempat, mahasiswa wajib membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil PKL nanti secara daring. Dalam daring tersebut akan dihadiri oleh pembimbing dari kampus dan supervisor dari lokasi PKL. Nah, selanjutnya kita akan melihat siapa supervisor. Supervisor adalah petugas yang ditunjuk oleh institusi tempat PKL. Beliau mempunyai tugas untuk yang pertama, membimbing dan mengarahkan mahasiswa selama dalam periode PKL tersebut. Yang kedua, mengecek progres kegiatan PKL mahasiswa. Dan yang ketiga, memeriksa isi laporan dari mahasiswa yang mahasiswa buat. Dan yang keempat, memberikan nilai akhir dari kegiatan PKL tersebut. Demikian tugas supervisor. Kemudian kita lanjutkan tugas dosen pembimbing. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditugaskan dari institusi pendidikan. Beliau mempunyai tugas untuk membimbing mahasiswa, kemudian mengarahkan dalam penulisan laporan PKL, yang tentunya semuanya ini dilakukan dengan sistem daring. Yang terakhir adalah tugasnya dosen pembimbing memberikan nilai dari kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, untuk nilai nantinya kita akan gabungkan antara nilai supervisor dengan nilai yang ada dari dosen pembimbing. Supervisor akan mempunyai nilai porsi 60%, sedangkan dosen pembimbing mempunyai porsi 40%. Apa saja yang dinilai? Nah, komponen yang dinilai adalah terkait dengan sikap, kemudian performa saat presentasi, dan yang ketiga adalah kualitas laporan. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan proses pelaksanaan PKL secara daring yang telah terlaksana di departemen kami bersama institusi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Puskesmas Gondokusuman 2 Kota Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Tata Usaha Puskesmas Gondokusuman Kota Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu staf Puskesmas Gondokusuman 2 Kota Yogyakarta, dan para mahasiswa yang berbahagia.
Pada pagi hari ini kita melaksanakan agenda serah terima mahasiswa secara resmi nggih, meskipun secara daring dari pihak kampus kepada pihak puskesmas dalam rangka pelaksanaan PKL daring. PKL ini merupakan suatu program nggih, yang di situ bertujuan untuk mengenalkan para mahasiswa terkait dengan pelayanan rekam medis di puskesmas khususnya, ya, dalam rangka nanti meningkatkan keterampilan mahasiswa terkait dengan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan di puskesmas. Baik, untuk itu sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Dr. Rina selaku Kepala Puskesmas untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Angga Eko Pramono dari Sekolah Vokasi UGM yang saya hormati, juga adik-adik mahasiswa PKL daring di Puskesmas yang saya cintai, juga teman-teman Puskesmas Bu Susi dan Mbak Anita yang saya banggakan. Sugeng rawuh untuk Pak Angga dan teman-teman mahasiswa meskipun secara daring. Saya ucapkan selamat datang untuk bergabung di Puskesmas dalam rangka PKL daring. Untuk pandemi ini memang sudah melanda kita, sudah sekian bulan, kemudian mengubah segala tata kehidupan, segalanya berubah, termasuk untuk PKL ini, di mana banyak adik-adik mahasiswa yang terkendala tidak bisa PKL atau tidak bisa magang karena pandemi, karena berkaitan dengan risiko paparan daripada virus corona ini. Jadi PKL daring merupakan salah satu alternatif untuk bisa adik-adik bisa tetap belajar, untuk kegiatan kemahasiswaan tidak berhenti. Ini salah satunya adalah dengan PKL daring. Di mana di Puskesmas mungkin nanti adik-adik bisa menemui hal-hal yang belum ditemui saat di bangku kuliah. Jadi PKL daring ini, apalagi di Puskesmas, adalah sarana belajar yang penting untuk adik-adik bisa mengamalkan ilmunya sebelum nanti terjun di masyarakat saat sudah lulus nanti. Kami juga ada banyak perubahan selama pandemi, termasuk layanan, kemudian kegiatan-kegiatan juga yang lain. Ini yang juga berubah karena pandemi. Di antaranya adalah posyandu yang dulunya sistem 5 meja, ada sekarang yang harus rumah ke rumah. Jadi memang disesuaikan dengan situasi pandemi. Begitu juga layanan kita, banyak yang berubah, antriannya juga berubah, ruang tunggunya juga berubah. Kemudian untuk harinya mungkin juga nanti bisa disesuaikan hari layanannya. Kalau misalkan sesuai dengan perkembangan dari pandemi ini. Adik-adik nanti diharapkan selama menjalani PKL atau magang di Puskesmas ini bisa mengambil banyak pelajaran dan juga banyak menimba pengalaman yang tidak lama ini, menimba pengalaman sehingga bisa nanti diaplikasikan saat adik-adik lulus nanti. Kami tidak berpanjang lebar, sekiranya nanti adik-adik secara teknis akan didampingi dari tim clinical instruktur dari teman-teman RM di pendaftaran, dan juga kami dari manajemen apabila diperlukan kami selalu membuka untuk
ruang konsultasi baik secara online maupun offline apabila diperlukan sekali. Menika Pak Angga yang bisa saya aturkan. Semoga adik-adik nanti bisa bekerja sama dengan tim kami dengan baik sehingga didapatkan outcome yang baik untuk UGM nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kami sampaikan nggih pada Dr. Rina selaku Kepala Puskesmas. Kemudian berikutnya pada kesempatan kali ini kami mengirimkan 2 orang mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan PKL di Puskesmas Gondokusuman 2 Kota Yogyakarta. Tujuan dari PKL ini adalah dengan topik utama, topik utamanya adalah manajemen rekam medis dan informasi kesehatan dalam menunjang pelaksanaan akreditasi di Puskesmas. Untuk itu nanti kami mohon bantuan dan bimbingannya dari para clinical instructor dan juga dari Bapak Ibu pihak manajemen di Puskesmas agar nanti mahasiswa dapat menimba ilmu dan pengalaman meskipun secara daring. Memang tidak bisa kita pungkiri kalau daring itu hambatannya mungkin utamanya adalah terkait dengan nanti pencapaian kompetensi Dr. Rina dan Bapak Ibu semuanya. Tapi ya semoga nanti meskipun dengan keterbatasan yang ada dan dengan bimbingan Bapak Ibu semuanya, mahasiswa diharapkan tetap dapat melaksanakan kegiatan ini dan minimal dapat mengetahui manajemen bagaimana meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan rekam medis khususnya nanti kaitannya dengan persiapan akreditasi di Puskesmas. Untuk itu dengan ini kami secara resmi menyerahkan para mahasiswa kepada pihak Puskesmas. Sekali lagi kami mohon bimbingannya. Makaten Dr. Rina dan Bapak Ibu. Oke, baik demikian tadi kegiatan serah terima mahasiswa secara resmi. Kami atas nama pihak kampus, Prodi dan Sekolah Vokasi UGM mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga semakin memupuk kerjasama yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
materi tentang manajemen puskesmas. Nanti sebelum adik-adik terjun secara virtual ke puskesmas, kita kenalan dulu dengan puskesmas. Untuk dasar hukum puskesmas ada banyak sekali, diantaranya 2 itu adalah Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas, kemudian ada PMK nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Sebenarnya ada banyak sekali ya dasar hukum tentang puskesmas. Masing-masing program itu ada PMK-nya sendiri-sendiri, tetapi ini yang pokok, yang 2 ini adalah yang mengatur tentang puskesmas. Puskesmas itu apa? Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif di wilayah kerjanya. Jadi puskesmas itu berperan seperti Kementerian Kesehatan ya, tapi dalam skop wilayah yang lebih kecil. Biasanya satu kecamatan ada satu atau beberapa puskesmas tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kebetulan kalau puskesmas Gondokusuman ada 2 puskesmas di satu kecamatan, Gondokusuman 1 dan Gondokusuman 2. Kemudian sesuai dengan PMK 43 tahun 2019 bahwa tujuan pembangunan puskesmas itu adalah menciptakan perilaku sehat, kemudian menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, kemudian menciptakan lingkungan sehat dan mencapai derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan yang optimal ini dari sebelum pembuahan sampai dengan lansia. Jadi seluruh continuum of care, jadi dari sebelum pembuahan sampai dengan lansia, dan juga mewujudkan kecamatan sehat. Kemudian prinsip penyelenggaraan puskesmas ada 6. Yang pertama adalah paradigma sehat. Paradigma sehat ini adalah menjaga yang sehat tetap sehat dan mengobati yang sakit agar menjadi sehat. Kemudian pertanggungjawaban wilayah tadi sudah ya, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Kemudian menciptakan kemandirian masyarakat. Jadi sehat itu bukan merupakan kebutuhan dari pemerintah atau negara, tapi merupakan kebutuhan dari masyarakat. Sehingga masyarakat harus dibimbing, dibina ya, agar menjadi mandiri dalam bidang kesehatan. Kemudian pemerataan ini saya rasa tidak ada masalah ya, dengan JKN akses pelayanan kesehatan tidak tidak terhambat oleh biaya atau pembiayaan. Kemudian teknologi tepat guna. Jadi dalam penyelenggaraan puskesmas ini menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Jadi kami terus terang banyak terbantu dengan adanya media sosial, kemudian grup WhatsApp dan yang lain. Ini memudahkan kami komunikasi baik itu dengan lintas sektor, dengan masyarakat maupun dengan kader. Kemudian keterpaduan dan kesinambungan. Jadi terpadu antara elemen puskesmas, masyarakat dan lintas sektor, juga terpadu antara UKP dan UKM-nya, dan berkesinambungan, tidak terputus. Nanti akan kita pelajari dalam manajemen di belakang ya, bahwa dari tahun sebelumnya, tahun sekarang dan tahun besok itu ada kaitannya. Baik, selamat pagi kami ucapkan kepada Dr. Gigi Nyayu Wulandri Utami, Mbak Prakasita dan Mbak Fatia. Kita memasuki sesi orientasi berikutnya, yaitu mengenalan tentang mutu akreditasi terkait dengan upaya kesehatan perorangan. Kebetulan kita di sini sudah hadir Dr. Gigi Nyayu Wulan sebagai PJ UKP nih Dok, yang pada
pagi hari ini akan memperkenalkan pada teman-teman terkait dengan UKP. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Nyayu. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Anita. Perkenalan dulu ya, nama saya Dr. Gigi Nyayu Bulatri Utami. Saya dari Puskesmas Gundukusuman 2. Saya selaku PJ UKP di Puskesmas Gundukusuman 2. Selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya mungkin mau menjelaskan sedikit ya tentang apa sih itu UKP, kegiatan apa sih itu yang dilakukan di Puskesmas Gundukusuman 2. Jadi salah satu fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh yang diselenggarakan oleh pemerintah itu kan dalam bentuk puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan pusat dari pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran serta masyarakat, juga memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Jadi dengan kata lain, puskesmas itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Nah, jadi pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang menyeluruh, meliputi kuratif atau pengobatan, preventif atau upaya pencegahan, promotif, peningkatan kesehatan, dan rehabilitatif, pemulihan kesehatan. Nah, UKP ini yang intinya UKP itu dari atau upaya kesehatan perseorang itu dari seorang pasien yang berasal mungkin dari masyarakat gitu ya, datang ke puskesmas. Mereka akan pertama-tama itu pasti ke pendaftaran. Dari mereka datang ke pendaftaran, mereka daftar, terus mereka ke poli pengobatan gitu ya, entah itu ke umum, ke poli gigi, lalu mereka juga setelah itu mungkin bisa konseling gizi, sampai akhirnya mereka mendapatkan pengobatan, sampai dapat obat, sampai mereka pulang, itu kegiatan UKP. Jadi kegiatan yang ada di dalam gedung, seperti itu ya. Nah, tentunya di dalam kita memberikan pelayanan, kami sebagai tenaga kesehatan maupun yang non kesehatan gitu yang bekerja di puskesmas, memberikan pelayanan itu kan harus ada ini ya, pertama-tama itu SK dulu lah dari kepala puskesmas. Misalnya kami memberikan pelayanan klinis itu pasti diawali dengan adanya SK dari kepala puskesmas. Dari SK ini turunlah kebijakan-kebijakan lain. Misalnya kita mau melakukan pelayanan klinis harus ada pedomannya. Dari pedoman itu turun ada SOP-nya. Jadi kami memberikan pelayanan ini tidak serta-merta memberikan pelayanan, tapi dilihat juga kualitasnya seperti itu, sesuai nggak dengan kompetensi. Jadi yang kami berikan pelayanan ini selain tidak sekedar hanya memberi pelayanan, tapi juga kita harus menjamin mutu yang kita berikan kepada pasien yang datang ke puskesmas atau masyarakat yang datang ke puskesmas. Nah, untuk menjaga mutunya ini, apa saja sih yang dilakukan di UKP itu selain memberikan pelayanan ya tentunya. Jadi ini bisa dilihatlah dari pertama mereka datang pendaftaran, tugas dari pendaftaran itu apa? Memberikan informasi seefektif dan seefisien mungkin, seperti itu ya. Dari situ kita itu selain memberikan informasi efektif dan efisien, agar mereka itu pelanggan lah, istilahnya itu pelanggan, pasien dari masyarakat ini terpenuhi kebutuhannya. Ditanya kebutuhannya apa, ingin berobat apa, seperti itu. Dan di proses pendaftaran pun pihak puskesmas atau petugasnya itu wajib menjelaskan hak dan kewajiban pasien. Minimal adalah mungkin semacam brosur atau ini ya di dindingnya dekat pendaftaran itu terkait hak dan kewajiban pasien. Jadi pasien tahu, saya punya hak nih, ada di ini tertera gitu kan. Kewajiban saya seperti ini. Dan di situ ya banyak lah, salah satunya aja dengan pasien memilih dokter, itu termasuk hak pasien.
memilih dokter dengan siapa mereka ingin diobati, seperti itu. Berikut saya akan memperkenalkan unit pendaftaran dan rekam medis di Puskesmas Gondokusuman 2. Dimulai dari sumber daya manusia. Jadi untuk unit pendaftaran dan rekam medis di Puskesmas Gondokusuman 2, kami terdapat 4 petugas, 2 lulusan dari rekam medis, dan 2 lulusan dari SMA. Selain itu kami juga dibantu oleh tenaga driver dan tenaga cleaning service, terutama nanti untuk dalam hal distribusi berkas. Jadi total kami ada 6 tenaga. Kemudian untuk jadwal pelayanan di unit pendaftaran dan rekam medis, kami terjadwal di hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jadwal sebagai berikut. Untuk jadwal layanannya, Senin sampai Kamis itu pukul 7.30 sampai 14.30. Hari Jumat 7.30 sampai 12.30. Untuk hari Sabtu 7.30 sampai jam 13. Sedangkan untuk jadwal pendaftaran pasien, itu kami dari hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 7.30 sampai 12 WIB. Hari Jumat 7.30 sampai pukul 10. Hari Sabtu 7.30 sampai pukul 11. Fasilitas di unit rekam medis kami memiliki 3 ruangan. Yang pertama ruang pendaftaran, ruang penyimpanan, dan ruang pengolahan rekam medis. Untuk ruang penyimpanan dilengkapi dengan mesin pendingin yang bertujuan untuk menjaga suhu dan kelembapan ruang penyimpanan. Kemudian di ruang penyimpanan terdapat rak penyimpanan berupa roll opack. Untuk kelengkapan lainnya, kami memiliki alat pencatat, yaitu berupa ATK, perlengkapan komputer, printer, dan mesin laminating. Kemudian untuk register kunjungan, kami sudah secara elektronik menggunakan Simpus. Kelengkapan lainnya kami memiliki formulir berkas dan map yang bersifat individual. Berikut jenis-jenis formulir di unit pendaftaran dan rekam medis. Ada map berkas, ada kartu berobat, ada tracer, ada lembar data identitas sosial pasien, ada lembar rawat jalan untuk poli umum, poli KIA, poli gigi, psikologi. Kemudian ada lembar inform consent maupun lembar penolakan tindakan medis. Formulir lain seperti form VCT, PITC, dan IMS, form UGD, dan formulir MTBS untuk poli anak. Untuk penyelenggaraan pengelolaan rekam medis dilakukan mulai dari pencatatan rekam medis, pengisian rekam medis, penyimpanan dan pengembalian rekam medis, keamanan dan kerahasiaan rekam medis, sampai dengan retensi dan pemusnahan rekam medis. Baik, selamat siang Mbak Prakasita dan Mbak Fatia. Selamat siang. Kita akan melanjutkan sesi PKL daring ini dengan penyampaian permasalahan-permasalahan yang ada di unit pendaftaran dan rekam medis Puskesmas Gondokusuman 2. Izin untuk share screen ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas atau menyampaikan tentang permasalahan yang ada di unit pendaftaran dan rekam medis. Kemudian nanti silakan teman-teman jika memiliki ide atau inovasi-inovasi di dalam penyelesaian masalah tersebut, kami sangat terbuka sekali. Yang pertama, seperti yang dijelaskan bahwa di dalam akreditasi itu kami harus memiliki prosedur pendaftaran.
Kemudian kami memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama adalah belum dilakukan review terkait SOP yang berkaitan dengan COVID. Kemudian belum ada pemisahan SOP pendaftaran untuk pasien lama dan pasien baru. Belum ada pemisahan SOP pendaftaran pasien infeksius dan non-infeksius. Kemudian kami juga belum memiliki SOP pendaftaran online. Beberapa alternatif solusi yang kami tawarkan. Jadi kami memiliki, kami harus melakukan review terhadap SOP kami. Jadi harus kami review baik terkait dengan tata naskah yang berkaitan dengan pembaharuan dasar-dasar hukum terkait maupun pembagian atau pemisahan pasien baru, pasien lama, pasien infeksius, non-infeksius, maupun yang terkait dengan COVID. Selain itu, kami juga harus membuat SOP pendaftaran online dan kami melakukan sosialisasi terhadap hasil review SOP maupun pembuatan SOP pendaftaran online. Jadi nanti teman-teman bisa membantu kami di dalam mereview SOP, pembuatan SOP pendaftaran online. Jadi nanti misalnya materinya dari kami, sehingga teman-teman nanti bisa membantu kami dalam menyusun SOP-nya. Kemudian nanti teman-teman bisa membantu kami di dalam mensosialisasikan SOP, baik dalam bentuk media informasi, leaflet, atau poster yang bisa kami unggah di web maupun di media sosial Puskesmas Gondokusuman II. Oke, kemudian masuk ke permasalahan berikutnya. Standarnya harus tersedia bagan alur pendaftaran. Permasalahannya adalah belum tersedia bagan alur pendaftaran. Jadi kami belum memiliki bagan alur pendaftaran yang update. Kami masih memiliki yang versi lama yang belum di-review. Jadi teman-teman nanti bisa membantu kami membuat bagan alur pendaftaran, kemudian mensosialisasikan bagan alur pendaftaran, kemudian membuat bagan alur pendaftaran online. Jadi kami di Puskesmas Gondokusuman II itu telah difasilitasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan adanya aplikasi Jogja Smart Service, di mana di dalam aplikasi tersebut terdapat menu untuk antrian puskesmas, yang dimana antrian puskesmas melalui aplikasi JSS itu belum dikenal oleh masyarakat. Selain itu, dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga telah memfasilitasi kami di dalam pendaftaran online dengan aplikasi Telegram. Nah, aplikasi Telegram ini juga belum kami kenalkan kepada khalayak umum. Mungkin nanti teman-teman bisa membantu kami di dalam membuat bagan alur maupun sosialisasi terkait pendaftaran online tersebut. Kemudian permasalahan selanjutnya, standarnya harus tersedia media informasi di pendaftaran. Permasalahannya adalah media informasi kami tidak update, sehingga harus dilakukan pembaharuan media informasi di pendaftaran dan penambahan media informasi di web. Jadi update baik di depan papan pengumuman pendaftaran maupun di web. Maaf, ini agak berantakan PowerPoint-nya. Kemudian selanjutnya, standar yang harus ada hak dan kewajiban pasien atau keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien dan atau keluarga. Permasalahannya adalah perlu penambahan penyampaian hak dan kewajiban pasien secara tidak langsung atau melalui media online. Jadi selama ini yang kami lakukan adalah penyampaian hak dan kewajibannya secara langsung. Mungkin kami memerlukan media informasi untuk penyampaian hak dan kewajiban secara tidak langsung.
beberapa solusinya, yaitu membuat leaflet hak dan kewajiban pasien, kemudian membuat media informasi hak dan kewajiban pasien online berupa video, mungkin tutorial hak dan kewajiban pasien secara video, kemudian update informasi tersebut di web. Nah, standar selanjutnya adalah pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien atau keluarga pasien. Di sini di unit pendaftaran dan rekam medis kami memiliki 4 SDM yang bukan lulusan rekam medis, 2 di bagian pendaftaran dan kasir, kemudian yang 2 orang ini adalah driver dan cleaning service yang diperbantukan. Setelah melakukan tugas pokok mereka akan membantu kami di unit pendaftaran dan rekam medis. Nah, ini perlu dilakukan pelatihan internal, khususnya dasar-dasar manajemen rekam medis. Nah, ini belum kami lakukan, jadi mungkin kami mohon bantuan teman-teman nanti untuk membantu kami di dalam menyusun jadwal, materi, maupun kurikulum yang harus kami sampaikan. Kemudian kami juga telah mengajukan untuk teman-teman kami ini mengikuti pelatihan pelayanan prima. Masalah selanjutnya adalah tersedia tahapan dan prosedur pelayanan klinis. Permasalahan SOP dan bagan alur pelayanan belum diupdate terkait COVID. Jadi mungkin kami nanti mohon bantuan teman-teman untuk membantu kami di dalam mensosialisasikan bagan alur pelayanan melalui media informasi sehingga memudahkan untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat umum. Nah, sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi memudahkan petugas untuk menemukan rekam medis tepat waktu. Selama ini penomoran menggunakan kode wilayah, dilanjutkan dengan nomor urut rekam medis, sehingga sistem penomoran penyimpanan menjadi tidak merata, terdapat satu rak sangat penuh dan rak yang lain kosong. Sehingga kami ingin mengganti sistem penomoran dan penjajaran ini dengan metode TDF, sehingga kami memerlukan telaah dan perencanaan perubahan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa membantu kami di dalam menyusun telaah dan perencanaan perubahan tersebut. Nah, kemudian dilakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis. Nah, selama ini kami sudah melakukan penilaian terhadap kelengkapan, tetapi tindak lanjut terhadap hasil tersebut itu belum kami lakukan. Mungkin solusinya adalah kami bisa melakukan tindak lanjut dengan mekanisme reward and punishment. Begitu mungkin Mbak Prakasita dan Mbak Fatia, permasalahan-permasalahan yang ada di unit rekam medis. Monggo kami ikut teman-teman ingin membantu kami menyelesaikan yang mana terlebih dahulu. Mungkin kalau dari yang permasalahan ini mungkin dari yang depan dulu ya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, mungkin ada masukan atau saran inovasi terkait dengan permasalahan ini. Nggih Bu, izin memberi mungkin saran atau masukan Bu. Ya. Ya, saya tertarik untuk bikin di bagian pendaftaran Bu. Jadinya untuk utamanya di alur pendaftaran pasien. Ya. Itu nanti kita bisa bikin 2. Itu nanti kita untuk pendaftaran pasien yang offline, yang datang langsung, dan pendaftaran pasien yang online, yaitu yang sudah seperti yang disampaikan tadi melalui CSS dan Telegram. Iya. Seperti itu Bu. Iya Bu. Sangat setuju teman-teman membuat itu. Ya mungkin nanti plannya kan itu sudah berubah karena COVID ini Bu. Mungkin nanti kami buat seperti poster begitu alur pendaftaran dari pasien datang sampai pasien menunggu di poli, mungkin seperti itu Bu. Tadi kan ada 4 nggih. Yang ada COVID dan enggak, pasien lama dan baru, mungkin bisa nanti dibuat alurnya yang baru ngeten Bu. Oke, baik. Berarti nanti
Saya emailkan ke email masing-masing untuk urutan atau tata laksana dari pendaftaran tersebut ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengubahnya menjadi media informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat begitu. Jadi nanti bahannya kami emailkan. Nanti ada emailnya ya. Baik, Bu. Dan kami juga tertarik dengan aplikasi tadi Bu, yang pendaftaran online mungkin juga kami tambahkan yang GSS dan Telegram. Oh iya, saya sangat setuju. Mungkin nanti bisa dibuat video tutorialnya ya. Oke, Bu. Karena menurut kami ini juga sangat penting, Bu. Mengingat tadi sudah dijelaskan bahwa masyarakat belum terlalu mengenal mengenai pendaftaran ini. Jadi nanti kami berencana untuk outputnya adalah sebuah video, dan video tersebut bisa berupa langkah-langkah pendaftaran untuk pasien lama Puskesmas Gondokusuman 2 melalui Telegram, dan untuk lewat GSS kami peruntukkan untuk warga Kota Jogja seperti itu, Bu, yang mempunyai NIK Kota Jogja maupun yang bisa dicek di KTP, KK maupun KIA. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin untuk sesi siang ini kita cukupkan sekian. Mungkin untuk besok pagi silakan teman-teman mengerjakan apa yang sudah kita sepakati tadi. Kemudian akan kita lanjutkan di besok siang untuk ketika teman-teman ada kendala atau permasalahan, nanti kita bisa membuka sesi untuk konsultasi ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Oke. Masih ketemu lagi. Hai Mbak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh ya, kemarin kan kita udah dikirimin materi dari Bu Anita ya. Gimana, ada ide buat dibikin apa materi itu? Gimana kalau kita pertama bikin Google Drive dulu Mbak, nanti kita bisa share materi, terus hasil pengerjaan kita seperti konsep itu nanti di Google Drive. Terus nanti untuk outputnya kita bikinnya di Canva, pakai fitur itu aja Mbak, bagikan. Jadi nanti kita kan bisa saling melengkapi gitu, jadi bisa ngerjain bareng di Canva-nya, seperti itu gimana Mbak? Oh nggak apa-apa sih, Canva bisa dibagi ya? Oh bisa. Ya. Nanti kita bisa bikin video gitu, bisa nggak di Canva? Selain bikin gambar-gambar gitu, di Canva bisa bikin video nggak? Bisa Mbak, nanti kita bikin layout-nya di situ. Kalau untuk ada kendala sedikit mungkin kita combine pakai aplikasi yang lain di HP gitu. Oke, berarti kita nanti ngerjainnya pakai Canva terus di-share gitu ya? Ya. Oke. Nanti saling kirim email ya Mbak? Oke, nanti Oke. Emailku pakai yang kemarin aja nggak apa-apa. Oh ya. Oke Mbak. Sudah cukup gitu ya? Oke, udah cukup ya Mbak untuk hari ini. Oke, izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, selamat siang Mbak Prakasita dan Mbak Fatia. Selamat Apa siang. ini masih tetap semangat menjalani PKL daring? Masih. Semangat. Oke. Untuk materi kemarin sudah saya emailkan. Ada kendala? Atau masih ada materi yang masih teman-teman bingung tentang SOP pendaftaran online-nya? Sepertinya sudah Bu, sudah lengkap semua. Kita baru proses baca-baca Bu. Nanti kalau ada apa-apa mungkin kami hubungi Bu Anta lewat WA atau meet lagi begitu Bu. Oke, siap. Untuk Mbak Prakasita ada kendala? Seperti yang disampaikan Mbak Fatia, kami tidak ada kendala, Bu. Kebetulan sudah membaca beberapa materi yang sudah Ibu kirim dan cukup jelas. Mungkin nanti ada sedikit kendalanya itu mengenai langkah-langkah untuk pendaftaran melalui JSS. Kami ubah menjadi videonya itu menjadi ketentuannya, Bu. Karena kebetulan dari kami berdua tidak mempunyai akun JSS yang bisa akses untuk ke puskesmas. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi nanti untuk langkah-langkahnya mungkin bisa saya bantu dan diselipkan di videonya, mungkin di setelah editing aja ya. Oke, siap Bu. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sepertinya cukup sih Bu untuk kendalanya karena rata-rata dari kami itu kendalanya lebih ke teknis gitu Bu, mungkin sinyal yang buruk seperti itu. Terus tiba-tiba mati lampu juga. Jadi saat gimit kadang terganggu akan hal itu, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Susilawati selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Gondokusuman 2 Kota Yogyakarta, kemudian juga Bu Anita Wijayanti selaku Clinical Instructor di Puskesmas Gondokusuman 2, dan teman-teman para mahasiswa yang kami banggakan. Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan presentasi hasil PKL yang sudah dilakukan selama kurang lebih hampir 1 bulan ini, nggih. Jadi ini kita sudah berada di minggu keempat PKL, sudah berada di akhir yang menuju penghujung kegiatan PKL ini. Harapannya di hari ini setelah PKL nanti kita semua akan mendapatkan masukan terkait dengan yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa. Kemudian nanti setelah itu untuk sesinya sendiri kita bagi menjadi beberapa sesi, nggih. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sesi presentasi, dan yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab dan pemberian masukan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelum presentasi ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing akan diberikan kelancaran. Berdoa kami persilahkan. Cukup. Baik, berikutnya kami persilahkan kepada para mahasiswa untuk dapat mempresentasikan hasil PKL-nya. Ya, disilahkan. Baik Pak, terima kasih. Izin share screen, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Angga dan Ibu Susi dan Ibu Anita. Di sini saya dan Prakasita ingin mempresentasikan hasil PKL dari kami di Puskesmas Gondokusuman 2 Kota Yogyakarta. PKL ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman dan keterampilan kami sebagai mahasiswa program studi sarjana terapan manajemen informasi kesehatan sekolah vokasi UGM. Kami memerlukan PKL yang dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas atau klinik atau dinas kesehatan, badan asuransi dan instansi lain. Jadi kami ini adalah latar belakang kami melaksanakan PKL daring. Selanjutnya tujuan dari PKL yaitu pertama yaitu menjelaskan bidang-bidang pekerjaan perekam medis dan informasi kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan atau manajemen informasi kesehatan yang bersesuaian dengan kompetensi seorang perekam medis ahli. Yang ketiga, menganalisis data kesehatan dalam kerangka pengelolaan informasi kesehatan. Yang keempat, mengidentifikasi masalah yang ada terkait pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan atau manajemen informasi kesehatan, serta mencari solusi dan cara pemecahannya. Yang kelima, bekerja sama dengan tim dan sistem kerja. Selanjutnya, identifikasi permasalahan yang ada di Puskesmas Gondokusuman 2, yaitu di Puskesmas Gondokusuman 2 belum memiliki media informasi atau edukasi terkait pelayanan pendaftaran pandemi. Media informasi atau edukasi yang ada belum menyesuaikan kondisi terbaru saat ini, yaitu setelah masa pandemi, sehingga memerlukan penyesuaian. Seperti itu. Alternatif solusi yang kami berikan yaitu dari kelompok kami, yaitu kami membuat alur pendaftaran online dan tata cara pendaftaran online melalui aplikasi JSS atau Jogja Smart Service dan Telegram. Ini sekilas tentang JSS. JSS singkatan dari Jogja Smart Service, yaitu aplikasi yang dikeluarkan oleh Kota Jogja dan memiliki banyak sekali menu layanan. Salah satu layanan yang bisa digunakan adalah untuk mendaftar puskesmas di seluruh Kota Yogyakarta. Seperti itu. Jadi kita memilih ini karena
ini juga merupakan program dari dari kota. Jadi kita ikut memberi informasi mengenai JSS ini karena belum banyak masyarakat Kota Jogja yang tahu akan JSS ini, seperti itu. Yang kedua, aplikasi Telegram. Kami memilih ini karena terhitung mudah, yaitu syaratnya juga cuma mempunyai nomor rekam medis di Puskesmas Gondokusuman 2 dan proses pendaftarannya juga sangat mudah. Masyarakat juga belum mengetahui mengenai pendaftaran melalui Telegram ini, jadi kami memilih topik ini seperti itu. Ketiga, ini adalah alur pendaftaran offline karena ada pandemi, jadi sedikit berganti dari alur pendaftaran sebelumnya. Kami juga membuat alur pendaftaran offline di Puskesmas Gondokusuman 2. Selanjutnya, mungkin hasil-hasil outputnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Prakasita. Silahkan. Selamat siang semuanya. Siang. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil output dari tugas pembuatan media informasi di Puskesmas sesuai dengan standar akreditasi 7.1 di bagian pendaftaran. Sebelum kami menyusun media informasi ini, langkah yang kami lakukan pertama adalah semacam membuat konsep alur pendaftaran pasien, baik yang online maupun yang offline. Pendaftaran Puskesmas Gondokusuman 2 saat ini dapat dilakukan melalui offline dan online. Offline dengan datang langsung ke Puskesmas dan online dengan melalui aplikasi JSS atau web JSS. Dengan Telegram juga dapat dilakukan. Selanjutnya, saya izin share screen mengenai hasil output dari pengerjaan kami. Yang pertama, berikut merupakan media informasi mengenai ketentuan antrian pendaftaran online melalui Jogja Smart Service. Petunjuk pendaftaran online melalui Jogja Smart Service untuk pasien yang akan berobat ke Puskesmas Gondokusuman 2, Kota Yogyakarta. Saat ini, pendaftaran untuk berobat ke Puskesmas Gondokusuman 2, Kota Yogyakarta bisa dilakukan melalui Jogja Smart Service atau disebut JSS. Dan berikut ini merupakan ketentuan penggunaan JSS untuk pasien yang akan berobat. Pertama, pastikan pasien atau keluarga pasien mempunyai akun Jogja Smart Service atau JSS dan merupakan warga yang mempunyai nomor induk kependudukan daerah Kota Yogyakarta. Yang kedua, antrian online ini dilayani dari H-3 sampai dengan H-1 sebelum hari pemeriksaan. Hal ini disesuaikan dengan jadwal pelayanan di Puskesmas Gondokusuman 2, Kota Yogyakarta. Namun, pendaftaran online ini maksimal dapat dilakukan sebelum jam 12 siang. Setelah jam tersebut, pasien mendaftar di hari berikutnya. Pendaftaran antrian online ini akan diverifikasi petugas setelah pukul 12 siang. Setelah berhasil dan sudah diverifikasi petugas, pasien akan mendapatkan pesan notifikasi di aplikasi JSS berupa nomor antrian. Pasien yang telah melakukan registrasi online diharapkan datang tepat waktu dan melakukan konfirmasi ke loket pendaftaran. Berikut merupakan video pendaftaran online melalui JSS. Dalam video ini terdapat ketentuan-ketentuan yang ada saat masyarakat, khususnya warga Kota Jogja, akan melakukan pendaftaran antrian online ke Puskesmas. Yang kedua yaitu media informasi terkait pendaftaran online untuk pasien lama melalui. Selanjutnya berikut merupakan media informasi pendaftaran online pasien lama melalui Telegram untuk pasien yang akan berobat ke Puskesmas Gondokusuman 2, Kota Yogyakarta.
Langkah-langkah pendaftaran online melalui Telegram untuk pasien lama Puskesmas Gondokusuman II, Kota Yogyakarta. Sebelum melakukan pendaftaran, pastikan Anda memiliki akun Telegram dan sudah menginstal aplikasi tersebut pada handphone. Selanjutnya, pastikan juga Anda pernah berobat ke Puskesmas Gondokusuman II, Kota Yogyakarta. Dan berikut ini merupakan tutorial pendaftaran online melalui Telegram untuk pasien lama Puskesmas Gondokusuman II, Kota Yogyakarta. Pertama, lakukan pencarian dengan mengetik PusGK2YK dalam kolom search pada aplikasi Telegram. Kedua, klik tombol mulai atau start untuk dapat mengakses pendaftaran online ini. Masukkan keyword NRM, kemudian diikuti dengan nomor rekam medis dan password. Password di sini berupa tahun, bulan, dan tanggal lahir. Hal ini digunakan untuk mengetahui informasi rekam medis pasien. Selanjutnya, untuk mengetahui antrian hari ini, maka masukkan keyword antrian. Setelah itu, akan muncul daftar antrian di Puskesmas Gondokusuman II, Kota Yogyakarta. Yang ketiga, untuk memulai proses pendaftaran online, maka masukkan keyword daftar untuk mengetahui informasi mengenai cara mendaftar pada aplikasi Telegram ini. Setelah muncul informasi mengenai cara mendaftar, maka daftarkan diri Anda dengan mengetikkan keyword daftar, nomor rekam medis, password, jenis jaminan, klinik yang dituju, dan tanggal rencana kunjungan. Selanjutnya, setelah berhasil mendaftar, maka akan terdapat informasi tentang nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, umur, dan rencana kunjungan pada tanggal yang dipilih beserta nomor antriannya. Setelah muncul tampilan tersebut, maka secara otomatis pendaftaran online melalui Telegram akan terintegrasi ke dalam sistem informasi puskesmas pada bagian register. Langkah berikut merupakan video pendaftaran online pasien lama melalui Telegram untuk pasien yang akan berobat ke Puskesmas Gondokusuman II, Kota Yogyakarta. Selanjutnya, output kami yang terakhir adalah poster alur pendaftaran pasien offline. Berdasarkan materi yang kami dapatkan, alur pendaftaran pasien dibagi menjadi 4, yaitu alur pendaftaran pasien lama non-ISPA, alur pendaftaran pasien baru non-ISPA, alur pendaftaran pasien lama ISPA, dan alur pendaftaran pasien baru ISPA. Selanjutnya, berikut merupakan poster yang kami telah buat. Yang pertama, pasien datang. Kemudian pasien diarahkan oleh petugas untuk mencuci tangan. Selanjutnya, pasien dicek apakah terdapat gejala COVID-19 seperti batuk, sakit tenggorokan, flu, dan suhu tinggi. Apabila ada gejala, maka petugas screening mengambilkan nomor antrian. Kemudian, pasien dikonfirmasi apakah pernah berobat ke Puskesmas Gondokusuman II atau belum. Apabila belum pernah, maka petugas melakukan screening membantu menuliskan formulir pendaftaran. Dan apabila pasien tersebut pernah berobat ke Puskesmas GK2, maka petugas screening menyerahkan KTP atau BPJS atau kartu berobat dan formulir pendaftaran untuk pasien baru kepada petugas pendaftaran. Selanjutnya, pasien diminta menunggu ke ruang tunggu prioritas. Apabila tidak ada gejala COVID-19, maka langkah yang dilakukan pasien adalah mengambil nomor antrian. Kemudian, apabila pasien belum pernah berobat, maka pasien mengisi formulir pendaftaran pasien. Apabila pasien pernah berobat, maka pasien langsung menunggu di ruang tunggu pendaftaran. Selanjutnya, pasien menunjukkan KTP, BPJS, kartu berobat, dan formulir pendaftaran untuk pasien baru, dan pasien menunggu di ruang tunggu poliklinik.
Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, masukan, dan saran, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan. Sangat-sangat bagus hasil yang sudah diperoleh oleh para mahasiswa. Selanjutnya kami mohon kepada Bu Susi untuk dapat memberikan tanggapan dan masukan. Kami persilakan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ini untuk Mbak Prakasita sama siapa? Tadi tuh Mbak Fatia. Iya, ternyata kamu mampu membuat output yang bagus sekali. Ya, jadi ini sangat bermanfaat ya. Jadi nanti bahan ini bisa kami pakai untuk bahan sosialisasi ya dari output Anda. Ya. Pak Angga, ini di luar dugaan Pak Angga. Jadi output yang dihasilkan mahasiswa menurut kami luar biasa. Jadi kami sangat berterima kasih dan ini sangat bermanfaat untuk kami. Nah ini kemanfaatan ini tidak hanya Anda bisa kami pakai sebagai bahan untuk sosialisasi. Jadi saya sedikit aja Pak Angga ini karena memang saya juga lumayan ini bagus ini outputnya ya. Jadi terima kasih juga ini Mbak Anita selaku ya sudah mengarahkan dan ini ternyata outputnya luar biasa. Jadi mungkin itu Pak Angga dan mahasiswa. Terima kasih. Baik, matur nuwun Bu Susi atas tanggapannya. Berikutnya kami mohon kepada Bu Anita selaku CI yang telah membimbing para mahasiswa, mungkin kalau misalnya masih ada hal yang perlu ditambahkan begitu. Monggo Bu Anita. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Mbak Prakasita dan Mbak Fatia untuk bantuannya kepada kami terkait updating dan pembuatan media sosial media untuk kami menginformasikan kepada khalayak umum terkait dengan pendaftaran online di Puskesmas Gondokusuman 2. Sedikit saya mengkoreksi untuk yang video terkait dengan JSS tadi, mungkin perlu ditambahkan untuk NIK itu selain didapatkan dari KTP mungkin perlu ditambahkan lagi untuk C1 atau KK dan KIA, Kartu Identitas Anak. Ya, jadi untuk mendapatkan NIK kami untuk terutama yang anak-anak yang belum memiliki KTP mungkin bisa lewat C1 atau KIA. Begitu saja Pak Angga dan Mbak Prakasita, Mbak Fatia. Selamat siang. Matur nuwun Bu Anita atas masukannya tadi sudah ini jadi nanti minta tolong pada para mahasiswa untuk bisa mungkin melakukan revisi ya sedikit tadi. Kemudian kalau dari kami sendiri, dari saya selaku pembimbing sangat appreciate ya, tadi hasilnya sudah cukup bagus. Teman-teman mahasiswa membuatkan video untuk sebagai media sosialisasi karena memang dari hasil kegiatan PKL ini diketahui bahwasannya masyarakat kota juga masih belum terpapar ya Bu Anita dan Bu Susi terkait dengan sudah ada aplikasi yang bagus sekali yang sudah disediakan oleh Pemkot Yogyakarta. Nah di sini semoga nanti video yang sudah dibuat tadi dapat memberikan gambaran kepada para warga sehingga nanti warga tidak hanya semuanya harus datang langsung ke puskesmas, tetapi warga bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu secara online, begitu nggih. Nah kemudian sedikit mungkin masukan dari saya tadi terkait dengan media videonya tadi, mungkin juga perlu sedikit ditambahkan ini nggih step by step bagaimana mengakses itu tadi JSS tadi ya. Mungkin tadi sudah disebutkan, cuman mungkin ada sedikit yang perlu beberapa bagian yang detail. Misalnya masuk JSS itu di bagian menu ini dulu, kemudian setelah itu baru kemudian melakukan pendaftaran dan seterusnya ya. Oke, baik, mungkin begitu nggih terkait dengan kegiatan presentasi PKL pada kesempatan kali ini.
kami ucapkan terima kasih kepada pihak Puskesmas, Bu Susi dan Bu Anita yang sudah membimbing mahasiswa kami sehingga hasilnya juga sesuai dengan harapan, mahasiswa dapat menghasilkan suatu produk yang sekiranya nanti bisa membantu terkait dengan dan mungkin menambah ini pekerjaan ya, istilahnya membantu dari pihak Puskesmas juga untuk dapat mensosialisasikan pelayanan yang ada. Baik, demikian presentasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka serah terima kembali para mahasiswa dari pihak Puskesmas kepada pihak kampus. Yang terhormat Kepala Puskesmas Pondok Kusuman II Kota Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Tata Usaha Puskesmas Pondok Kusuman II Kota Yogyakarta, yang kami hormati staf rekam medis Puskesmas Pondok Kusuman II Kota Yogyakarta dan para mahasiswa yang berbahagia. Oke, baik, tidak terasa sudah 1 bulan kegiatan PKL terlaksana. Saya yakin mahasiswa sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, wawasan dan pengetahuan dari Puskesmas terkait bagaimana manajemen rekam medis dan informasi kesehatan dalam menunjang pelaksanaan akreditasi di Puskesmas. Kemarin kita juga sudah melaksanakan presentasi terkait dengan hasil PKL-nya dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Nah, untuk itu pada sesi ini kita istilahnya sebagai juga bentuk untuk ini pamitan, mohon izin nanti kepada Bapak Ibu di Puskesmas, terima kasih sudah membimbing mahasiswa kami. Nah, sebelum betul-betul kami tarik kembali para mahasiswa, kami mohon pada Dr. Rina selaku Kepala Puskesmas untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Angga dan juga tim dari UGM yang saya banggakan, juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai, serta teman-teman dari Puskesmas yang saya sayangi. Tidak terasa ternyata waktu bergulir begitu cepat dalam kami mendampingi adik-adik mahasiswa, meskipun secara virtual pendampingannya. Ini harapan kami adik-adik sudah mendapatkan semua apa yang mesti didapat dari lahan PKL untuk dibawa ke UGM nanti. Jadi, kami mewakili keluarga besar Puskesmas Pondok Kusuman II mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pendampingan dan pembimbingan adik-adik mahasiswa selama PKL daring. Sekarang saya kembalikan adik-adik mahasiswa ke UGM lagi untuk bisa melanjutkan ketugasan di kampus UGM. Semoga tim dari UGM dan adik-adik mahasiswa dan juga kami di Puskesmas diberikan kesehatan semuanya. Semoga pandemi cepat berlalu, sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada tambahan. Monggo kami silahkan kepada Ibu Susilawati selaku Kepala TU Puskesmas. Mungkin udah cukup, Mas. Cukup, nggih? Nggih. Baik, matur nuwun
Bapak Ibu dari Puskesmas yang sudah memfasilitasi mahasiswa kami dalam melaksanakan PKL meskipun secara daring. Semoga apa yang sudah dipelajari, yang sudah didiskusikan itu membawa manfaat ya, baik bagi para mahasiswa, bagi kami di kampus maupun bagi Puskesmas Gondokusuman II. Akhir kata, apabila ada yang kurang berkenan dalam kami melaksanakan PKL, ya, kami mewakili pengelola Prodi dan Departemen, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kerjasama ini dapat berlanjut ke depannya dan lebih baik lagi. Baik, demikian marilah kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi gambaran video PKL secara daring yang telah terlaksana di departemen kami. Tidak dipungkiri memang kegiatan PKL secara daring ini mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya adalah kendala kurang optimalnya penguasaan kompetensi oleh mahasiswa karena mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara langsung di layanan kesehatan. Yang kedua adalah kendala adanya gangguan sinyal sehingga mereka sulit berkomunikasi dengan clinical instructor yang ada di rumah sakit atau di puskesmas. Mereka juga mempunyai kendala sinyal untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ada di kampus dan kendala sinyal lainnya. Yang ketiga adalah penguasaan teknologi yang digunakan untuk daring itu sendiri. Nah, meskipun demikian, PKL secara daring ini mempunyai beberapa kelebihan. Apa? Di antaranya adalah yang pertama, kami turut mendukung program dari pemerintah untuk menekan angka COVID yang semakin melonjak. Dengan PKL ini, kita akan menghindari kontak dan kita akan tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan kompetensi. Yang kedua adalah fleksibilitas fasilitas layanan kesehatan untuk menerima jumlah mahasiswa yang akan mereka terima sebagai mahasiswa PKL. Yang biasanya keterbatasan tempat dan fasilitas. Beberapa layanan kesehatan hanya menerima beberapa mahasiswa, tetapi dengan metode PKL daring ini, layanan kesehatan dapat menerima mahasiswa lebih banyak untuk PKL di tempat mereka. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan wawasan berpikir dan kreativitas mahasiswa untuk lebih mendalami lebih lagi terkait dengan materi dan penugasan yang diberikan baik oleh CI maupun oleh dosen pembimbing. Nah, keluasan untuk mengatur waktu belajar, menyelesaikan penugasan secara fleksibel, ini tidak mengurangi waktu inti dari kegiatan PKL tersebut. Sehingga waktunya tetap efektif dan mahasiswa tetap produktif. Nah, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kemajuan Indonesia, khususnya Lembaga Pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Manajemen Informasi Kesehatan. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.